Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari, mari kita mengagungkan guru junjungan kita. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Mendengarkan Dhamma pada waktu yang sesuai, berbincang-bincang Dhamma pada waktu yang sesuai, itulah berkah utama. Selamat malam, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Ya, malam hari ini kayaknya nambah dingin ya. Hari ini kita bertemu kembali di sharing Dhamma hari kedua oleh saya ya. Yang mana temanya kemarin sudah kita tentukan ya, untuk menjawab pertanyaan dari Ibu siapa? Buswani. Nah, Buswani. Ya. Untuk menjawab dari pertanyaan Buswani. Ya. Saya sampai lupa kemarin. Harusnya saya baru datang, saya memperkenalkan nama dan lain sebagainya. Tapi kemarin karena terlalu semangat, saya lupa ya. Anggaplah hari ini malam pertama lah ya. Baik Bapak Ibu, ya mungkin Anda sudah mengetahui nama saya yang sudah disampaikan oleh MC. Ya, nama saya Bante Abhiseno. Saat ini saya sudah menjalankan 4 wasa. Ya, saya ditabis tahun 2019 ya, di Wihara Jakarta Dhamma Cakajaya, Sunter. Lalu saya jadi samaneranya tahun 2014. Dan sekalian pendidikan di Malang, lulus 2018. Jadi setelah lulus 2019 baru Upasampada. Ya, jadi itu kurang lebih perkenalan saya. Dan sekarang saya tinggal di Jakarta, di Kelapa Gading, di Jakarta Utara. Nah, nanti kalau Bapak Ibu, saudara-saudari ada yang main ke Jakarta, mampir ke Kelapa Gading. Ya, kalau mainnya di utara. Tapi kalau mainnya di selatan, mampir ke Kelapa Gading ya jauh ya, jauh sekali, macet. Jadi silakan Anda datang ya, berkunjung ke tempat saya. Saya juga akan membukakan pintu seperti Bapak Ibu membukakan pintu yang lebar begini hingga angin yang masuk semua ya, sehingga angin masuk semua ya. Tapi di sana panas, enggak kayak di sini. Ya itu kurang lebih ya perkenalan saya. Baiklah ya, untuk menindaklanjuti pertanyaan kemarin tentang harta, yang mana memang kalau tidak bisa digunakan dengan bijaksana, harta itu bisa menjadi malapetaka, menjadi sumber penderitaan ya, dan tidak bisa membawa kepada kebahagiaan. Tetapi kalau Anda tidak punya harta, pusing juga hidupnya ya. Ada harta tidak bahagia, tidak ada harta nambah menderita ya, nambah menderita ya. Jadi bagaimana caranya
Kita punya harta, tapi kita juga bisa bahagia dengan harta yang kita punya. Ya. Nah, Sang Buddha sudah menjelaskan di dalam sutta. Ada 4 jenis. Ya, kemarin juga sudah saya singgung sedikit. Ya. Yang pertama, bahagia karena memiliki. Jadi, ya Anda sebagai perumah tangga ini ya berbeda kehidupannya dengan para bhikkhu. Para bhikkhu nggak perlu punya harta, ya hidupnya udah oke. Tapi kalau Anda nggak punya harta, di rumah bisa tengkar antara suami dan istri. Ya, kenapa? Mikirin makan, hari ini makan apa, entar siang makan apa, entar malam makan apa, besok makan apa. Ya. Makan itu didapatkan dari mana? Dari harta Anda. Harta yang Anda punya, Anda beli sayuran dan lain sebagainya. Jadi yang pertama ini adalah harus Anda bahagia karena Anda memiliki. Ya, Anda bahagia nggak punya harta sekarang? Bahagia nggak yang cuma punya sepeda? Bahagia nggak kalau cuma punya motor? Bahagia nggak kalau misalkan Anda hanya punya mobil? Ya, Anda harus bahagia. Ya, Anda harus menerima. Masih mending punya sepeda daripada mereka yang nggak punya sepeda. Masih mending punya motor daripada mereka yang nggak punya motor akhirnya naik sepeda. Masih mending punya mobil daripada mereka yang nggak punya mobil hingga akhirnya kehujanan naik motor. Kita harus bahagia dengan apa yang kita punya. Ya, apa yang kita punya kita harus bahagia. Kita harus renungi. Ya, semua sesungguhnya barang-barang yang Anda punya, harta-harta yang Anda punya, ketika Anda gunakan dengan baik dan benar dan digunakan sebagai perenungan, itu bisa membawa kepada kebahagiaan. Ya. Ada enggak yang pernah ikut pelatihan Samanera Atasilani? Para pabajita itu ya, ketika chanting pagi dan chanting sore, itu ada parita yang diulang, yang mana untuk perenungan terhadap barang-barang yang dipunya. Barang-barang yang dipunya itu apa? Ya bagian dari hartanya para bhikkhu. Apa? Pakaian, makanan, tempat tinggal dan obat-obatan. Para bhikkhu hartanya cuma itu. Ya. Bapak Ibu hartanya ada berapa? Banyak. Ya, tapi karena saking banyaknya enggak bisa direnungin. Ya. Jadi tidak bisa membawa kepada kebahagiaan. Ya, direnungkan tuh. Patisangka yoniso ciwarang. Nah, coba. Patisewami, ya, merenungkan dengan seksama. Saya mengenakan jubah ini bukan hanya untuk sekedar hura-hura, senang dan lain sebagainya, tetapi hanya apa? Untuk menghindari udara dingin, cuaca panas, terik matahari dan menutupi bagian-bagian yang perlu ditutupi. Itu fungsi dari pakaian. Hartanya yang pertama. Lalu makanan juga ya direnungkan. Patisangka yoniso pinda patang patisewami dan seterusnya. Yang mana nilai fungsi dari makanan itu ya hanya untuk keberlangsungan hidup. Ya, makanya ada dulu, enggak tahu mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar atau belum. Bante Utamo, ya saya ingat sekali, pernah memberikan salah satu ceramah yang sangat menarik, yaitu tentang hidup untuk makan atau makan untuk hidup. Nah, kalau ada dua pilihan itu, saya tanya kepada Bapak Ibu, pilih yang mana? Hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Ya, jangan salah pilih loh. Ya, jangan salah pilih. Dua-duanya kata-katanya sama, cuma diputar-putar doang. Hidup untuk makan sama makan untuk hidup. Kalau hidup untuk makan apa?
Ya hidupnya hanya digunakan untuk makan saja, tidak ada gunanya. Ya, kayak apa? Kayak yang pagi-pagi suka bunyi di sini. Suara apa pagi-pagi? Suara sapi, ya. Suara sapi, ya. Di sini sapinya hanya digunakan untuk ternak, ya, untuk diambil susunya atau apa, ya. Jadi dia tidak perlu bekerja, yang penting dikasih makan, ya. Ketika sudah waktunya panen, ya dia dipanen. Ya. Bahkan di dalam Dhammapada juga sudah dikatakan, ya, ada perumpamaan, ya, lebih baik hidup 1 hari daripada hidup 100 tahun. Yang mana kalau kita hidup 1 hari lebih baik, lebih bermanfaat daripada 100 tahun tapi tidak melakukan apa-apa. Nah itu, ya, hidup untuk makan. Lalu kalau itu makan untuk hidup, ya, hanya untuk keberlangsungan dari kehidupan itu, ya, hanya untuk keberlangsungan, ya. Jadi Anda makan berapa kali? 3 kali. Silakan Anda lakukan. Tapi sekarang mungkin sebagian ada yang melakukan praktek atas sila, hanya makan 2 kali. Ya itu hanya bagian dari Anda, ya. Anda silakan memilih. Makanan itu hanya direnungkan untuk keberlangsungan hidup, untuk menunjang agar tubuh tidak sakit. Minimal 1 hari ini ada asupan biar tubuhnya tidak lemes, ya. Itu. Lalu obat-obatan juga, ya, ada perenungannya. Patisangka yoniso besaja patisewami, besaja itu obat-obatan. Yang mana nilainya dari obat-obatan itu yang sudah dijelaskan oleh Sang Buddha hanya untuk meredakan perasaan sakit yang timbul pada saat itu. Kalau sakit kepala minumnya obat sakit kepala, ya. Saya tidak mau sebutin mereknya karena tidak di-endorse. Ya. Kalau sakitnya apa lagi? Sakitnya perut, minum obat sakit perut, ya. Kenapa? Karena untuk menghilangkan perasaan sakit yang pada saat itu timbul. Beda zaman sekarang ini, ya. Obat itu digunakan untuk yang lain-lain, ya. Nggak sakit kepala, minum obat sakit kepala. Biar apa? Biar bisa tidur, Bante. Kok gitu? Iya, di Jakarta ada umat Bante, ya. Ya, Jakarta sering ada yang datang, ya, konsultasi, cerita tukar pikiran. Bante, saya lagi pusing kehidupan saya tidak bisa tidur, sampai saya minum obat sakit kepala. Fungsinya apa? Biar saya tidur. Jadi sekarang nilai fungsi obat itu bukan untuk menenangkan sakit kepala yang timbul, tapi untuk tidur, ya, untuk tidur, ya. Jadi Anda harus punya pemahaman, nilai fungsi obat hanya untuk meredakan perasaan sakit yang timbul. Lalu selain itu apa? Tempat tinggal, senasanang, ya. Para biku juga sudah renungkan, tempat tinggal itu hanya untuk menutupi hujan, panas, terik matahari dan lain sebagainya, gangguan binatang-binatang melata dan lain sebagainya, ya. Makanya kutiknya para Bante itu tidak perlu luas-luas, ya, segitu aja cukup, ya. Anda tinggal segitu bisa enggak? Waduh, enggak ada TV, Bante, enggak ada apa lagi, ya. Tempat tidurnya cuma isinya meja, tempat tidur, bantal, selimut, tok wes, ya. Udah gitu tempat tidurnya pun ya tipis, ya. Kalau Anda tidur bangun-bangun sakit pinggang, ya, sakit pinggang, ya. Ya memang itulah nilai fungsi dari tempat tinggal, kutik, senasana. Nah itu pagi-pagi patisangka. Kalau udah sore, ya, ajamaya, ya, dan seterusnya. Yang mana artinya adalah perenungan setelah menggunakan keperluan-keperluan. Jadi sebelum menggunakan ada perenungan, setelah menggunakan juga ada perenungan, ya. Di parita jenting pagi dan jenting sore itu, ya, para Bante itu mengulang, ya, mengulang
Agar apa? Agar ada kebahagiaan terhadap apa yang digunakan, yang sebagian itu menjadi hartanya para biku, yang kemana-mana selalu para biku bawa. Minimal adalah pakaian ini. Ya. Nah, begitu pula Anda diharapkan Anda bisa berbahagia dengan barang-barang, harta, baik materi dan non materi, ya, berupa benda, ya. Anda bisa bahagia dengan apa yang Anda punya sekarang, ya. Dengan cara dilakukan perenungan, ya. Lakukan perenungan. Bisa nggak orang nggak bahagia? Bisa, ya. Salah satunya apa? Contohnya kayak kemarin, tiba-tiba tetangganya beli mesin cuci baru, padahal dia sudah punya. Dia iri, hingga akhirnya apa? Nggak bahagia dengan harta yang dia punya, ya. Dia nggak bahagia. Jadi, ya, Anda harus bahagialah, ya, dengan apa yang Anda punya. Walaupun Anda punya ini, harus bahagia. Punya itu, harus bahagia, ya. Harus bahagia. Para Bante aja nggak punya apa-apa, bahagia kok, ya. Bahagia, ya. Itu yang pertama. Nah, setelah itu, ya, karena Anda memiliki, ya, yang kedua, Anda juga harus bahagia ketika Anda menggunakannya. Nggak usah malu. Bajunya iki welek, kok bajunya keteknya wis bolong, ya. Ya kan masih bisa dijahit, masih ada nilai ekonomisnya, ya. Sang Buddha juga menjelaskan kepada para Bante, ya, di dalam Vinaya juga sudah dijelaskan. Jubah ini kalau misalkan sudah rusak, silakan dijahit. Silakan dijahit. Nah, coba yang ini yang saya miliki ini, yang sekarang saya pakai masih bagus. Nah, yang satunya situ udah robek, udah ada tembelan-tembelannya, ya. Walaupun itu hanya tembelan-tembelan, yang penting masih bisa digunakan, ya. Jadi Sang Buddha menjelaskan kalau masih bisa ditambal, dijahit, silakan dipakai. Jadi benar-benar memanfaatkan nilai ekonomis dari kain ini. Kalau sudah dijahit, sudah digunakan masih rusak juga, bisa digunakan untuk yang lain. Apa? Sebagai alas tidur. Kalau sebagai alas tidur sudah tidak mampu lagi digunakan, ya, bisa jadi lap-lap. Ya. Kalau udah nggak bisa lagi dijadikan buat lap-lap, sudah hancur, baru bisa dikubur, ya. Jadi itu Sang Buddha sudah menjelaskan kepada para Bante, ya, menggunakannya dengan bahagia, dengan seperti itu. Jangan bolong sedikit ganti, bolong sedikit ganti, ya. Jadi kalau masih bisa digunakan, ya, walaupun bolong sedikit, ya, nggak perlu malu lah. Para Bante pakai jubah yang udah tembel-tembelan datang ke gedung MPR, DPR juga enggak malu, ya. Saya acara dengan Perma Budi pernah menggunakan jubah yang bolong, saya enggak malu, ya. Ya memang itu adanya yang sudah dijelaskan oleh Sang Buddha. Kita harus bahagia menerima apa yang sudah kita gunakan, selagi itu masih bisa digunakan. Daripada mereka-mereka yang tidak menggunakan pakaian sama sekali yang ada di jalan raya, ya, masih mending kita, walaupun bolong-bolong, walaupun tembelan-tembelan, ya, tetapi masih bisa digunakan, ya. Kita harus bahagia, ya. Begitu juga Bapak Ibu, ya. Apalagi di sini gampang lah, ya, walaupun bolong-bolong sedikit, yang penting masih bisa dipakai buat ke ladang, masih bisa dipakai buat nyangkul, ambil rumput, ya, tetap digunakan, ya. Palingnya di double begitu, ya, entah apa-apa, ya. Artinya apa? Anda masih menggunakan nilai ekonomis dari pakaian itu. Harta yang Anda punya salah satunya adalah pakaian, ya. Yang lain-lain apa? Ya banyak, ya.
Kenapa saya lebih fokus pada pakaian? Karena ya saya juga menggunakan pakaian dan itu ada di dalam winaya, dan saya juga jelaskan kepada Bapak Ibu. Biar kita semua paham. Ya, kita semua paham, kita semua mengerti tentang bagaimana caranya mencari kebahagiaan. Karena kemarin di pertemuan sebelumnya kita semua sudah sepakat kita ingin mencapai yang namanya kebahagiaan, ya. Ingin mencari yang namanya kebahagiaan. Saya menjalankannya sebagai Bapak Cita untuk mencari kebahagiaannya. Anda mencari kebahagiaannya menjalankan sebagai para perumah tangga, ya. Para perumah tangga. Lalu yang ketiga, ya, bahagia karena kita bisa terhindar, terbebas dari yang namanya hutang. Ini juga penting Bapak Ibu, ya. Ini juga penting. Kalau kita punya hutang, ya, kalau kita punya hutang, hidup kita tidak bahagia. Kalau hutangnya terlalu banyak, mungkin kalau tidur bisa kebawa mimpi. Ada enggak yang pernah mimpi punya hutang? Wah, enggak ada yang mau angkat tangan, malu. Entah kalau saya angkat tangan nanti ketahuan saya punya hutang, Bante, gitu. Ya. Bisa saja terjadi, ya. Sampai ke bawah mimpi hutang itu. Ya, kenapa? Ya, memang hutang itu ya tidak ada gunanya, ya. Kita ngutang itu untuk apa sih? Ya. Untuk apa? Ya. Bahkan ya di dalam winaya juga, ya. Di bagian upasampada. Nah, ini saya jelaskan lagi nih. Seseorang kalau dia mau menjadi biku, ya, kalau dia masih memiliki hutang, dia belum bisa diupasampadakan menjadi biku, ya. Jadi nanti kalau Anda, ya, di Jawa Tengah ini tidak ada sima sih, ya, jadinya Anda jarang sekali melihat proses upasampada, ya. Jadi di dalam itu ada pertanyaan, ya. Pertanyaan yang ditanyakan oleh sangga, ya, salah satunya adalah apakah Anda punya hutang, ya. Ya, itu ditanyakan dalam bahasa Pali. Ya, kalau misalkan ditanya Anda punya hutang enggak? Iya. Wah, enggak bisa diupasampada. Enggak bisa diupasampada. Kenapa? Karena nanti ketika diupasampada, ntar bikunya dikejar-kejar debt collector, kan lucu ya, begitu. Ya, begitu pula Anda, ya. Anda sebagai perumah tangga kalau punya hutang tidak bisa bahagia, apalagi sampai dikejar-kejar oleh debt collector, ya. Gimana kita mau mencapai yang namanya kebahagiaan kalau tiap hari dikejar-kejar debt collector, terus HP bunyi, terus isinya apalah, ya, isinya hanya untuk teror-teror, yang mana terornya itu menagih hutang, ya. Ada loh yang pernah saya temui, ya, umat, ya, sampai diteror seperti itu, ya. Jadinya apa? Dia tidak bisa bahagia, dia menderita. Bahkan semua harta yang dia punya dia jual untuk membayar hutang, ya, untuk membayar hutang. Jadi jangan sampai, ya, kita berhutang, ya, berhutang. Kalau utang budi gimana, Bante? Kalau utang budi gimana? Ya, kita harus membalas budi orang tersebut, ya. Harus membalas budi orang tersebut agar, ya, kita juga tidak punya hutang budi. Ya, hutang budi ini adalah salah satunya adalah hutang kebaikan dari orang lain, ya. Orang yang membantu, ya, lalu kita membalasnya dengan melakukan kebajikan, ya. Dengan kita praktek dhamma punya kebajikan, ya, itu secara tidak langsung membalas budi. Kenapa? Karena si orang yang membantu itu merasa senang ketika orang yang dibantu ternyata dia adalah orang yang baik, ya, orang yang baik. Lalu yang keempat adalah dia bahagia karena
hidupnya sesuai dengan dhamma. Sesuai dengan dhamma apa? Praktek sila. Ya. Praktek sila. Sila yang dijalankan berapa? 5 sila, 8 sila. Sudah jelas? Sudah hafal? Hafal Bante. Saking hafalnya ada di luar kepala. Ya. Karena ada di luar kepala, jadinya tidak bisa dipraktekkan. Ya, tidak bisa dipraktekkan. Apa sila pertama Bapak Ibu? Panatipata Weramani Sikapadang Samadhiyami. Yang kedua apa? Adinadana Weramani Sikapadang Samadhiyami. Yang ketiga apa? Kami sumi cacara Weramani Sikapadang Samadhiyami. Yang keempat apa? Musawada Weramani Sikapadang Samadhiyami. Yang kelima apa? Surameraya Majapamadhatana Weramani Sikapadang Samadhiyami. Wah, pintar Bapak Ibu. Anda sudah mengetahui Pancasila Buddhis. Lalu ditanya lagi, bisa Anda dipraktekkan? Gimana ya Bante ya? Ya. Bingung mau jawabnya apa? Kenapa? Karena belum bisa mempraktekkan sila. Ya. Kalau kita belum bisa mempraktekkan sila, sulit juga kita bisa mencapai yang namanya kebahagiaan. Jadi praktekkanlah sila dengan baik. Lakukanlah apa yang sudah Anda tekadkan. Menahan diri untuk tidak membunuh, mencuri, berzina, ya, berbohong, mabuk-mabukan. Ya. Karena kalau Anda sampai melanggar sila ini, Anda sulit bahagia. Ya. Sulit bahagia. Saya di Jakarta, ya, ada satu tugas, yang mana tugasnya itu adalah keluar masuk penjara. Ngapain? Melakukan pembinaan ke dalam lapas. Ya. Jadi saya tidak perlu tuh harus melakukan perbuatan buruk untuk masuk ke dalam penjara. Ya. Jadi saya dengan bebas bisa keluar masuk penjara. Ya. Ketika saya bertanya dengan para narapidana, ya, napi-napi, mereka-mereka yang di dalam lapas itu, perbuatan apa yang Anda lakukan sehingga Anda bisa masuk ke sini? Tidak lain tidak bukan adalah pelanggaran Pancasila Buddhis. Ya, pelanggaran Pancasila Buddhis. Berbohong, menipu dan lain sebagainya, membunuh. Yang mana ketika kalau kita sudah masuk ke dalam sel tersebut, nama kita sudah ada di catatan negara sebagai orang yang cacat secara hukum. Kalau cacat secara hukum, ya, Anda mau menjadi biku pun tidak bisa loh Bapak Ibu. Ya. Jadi ada pertanyaan juga selain tadi punya hutang atau enggak, Anda cacat hukum enggak? Kalau cacat hukum enggak bisa juga diubah sampada. Tidak bisa menjadi biku. Ya. Nah itu. Jadi gimana kita mau bahagia? Nanti ketika kita sudah keluar, selesai masa tahanan, oh ini dia nih. Dia adalah orang yang pernah ditangkap polisi, masuk penjara. Gara-gara apa? Penipuan, narkoba, membunuh, mencuri. Gimana kita mau bahagia ketika kita masih mendapatkan itu? Ya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena atalokadhama, 8 kondisi dunia itu akan terus terjadi kepada diri kita kalau kita masih mengalami yang namanya kelahiran. Begitu pula Sang Buddha, ya, beliau ketika sudah mencapai penerangan sempurna, ada kisahnya beliau dilukai. Oleh siapa? Oleh sepupunya sendiri, Dewadatta. Ya, Sang Buddha menyadari itu. Atalokadhama, kondisi, ya, 8 kondisi, untung rugi, sukacita, dipuji dicela, tenar dan tidak tenar, itu akan terus berada pada diri kita kalau kita masih terlahir sebagai manusia.
kalau kita masih terlahir sebagai manusia. Ya, apalagi kita sudah terlahir sebagai manusia melakukan pelanggaran Pancasila Budi, salah satunya tangkap polisi, di penjara, ketika keluar jadi cibiran di masyarakat. Gimana kita ingin mendapatkan kebahagiaan? Maka dari itu, praktek dhamma ini juga salah satu caranya agar kita bisa mendapatkan kebahagiaan. Itu cuma dari sila loh, ya. Dari sila. Walaupun cuma 5, ya, tapi ini berdampak besar untuk kehidupan Anda sampai kematian tiba, ya. Sampai kematian tiba. Selain itu apa praktek-praktek yang lain? Dana, ya, praktekkanlah. Karena apa? Karena Anda tahu dari dasa parami, 10 perbuatan baik yang mana pada saat itu dilakukan oleh seorang bodhisatta, ya, dia harus menyempurnakan yang namanya 10 parami. Yang pertama itu adalah dana, ya. Dana, sila, nekkhamma, panya, wirya, kanti, saca, aditana, meta, dan upeka. 10 parami yang harus disempurnakan oleh seorang bodhisatta. Yang pertama itu adalah dana. Maka dari itu Anda juga seyogyanya mempraktikkan dana ini, ya. Praktik dana. Beruntunglah Anda, walaupun, ya, tinggal di tempat ini, tetapi di sini ada biku yang menetap. Dibandingkan tempat-tempat yang lain di Jawa Tengah, tempatnya luas sekali, bantainya bisa dihitung. Di Semarang, di Salatiga, di Jepara, di Temanggung. Terus sisanya yang lain, ada enggak bantainya? Enggak ada. Jadi Anda beruntung, di Salatiga ini ada bantainya. Jadi apa? Anda masih bisa melakukan perbuatan baik. Salah satunya adalah berdana, makan, menyokong kehidupan para biku. Itu praktek dana, ya. Terus apalagi praktek dhamma yang lain? Samadhi, ya, belajar dhamma, diskusi. Salah satunya SPD 1 bulan full. Di sini 1 bulan, ya. Ya, 1 bulan full Anda praktek mendengarkan dhamma tiap malam, ya. Ini sebagai tambahan ilmu Anda. Kemarin juga semalam kan sudah saya jelaskan, pariyati, pati-pati, pati, weda. Selama sebulan ini Anda belajar pariyati. Semua ceramah-ceramah dari Bhante Anda serap, Anda ambil mana yang baik. Oh, ini yang bisa saya praktekkan. Oh, ini yang bisa saya praktekkan. Ya, Anda sudah ingat pariyati. Setelah SPD selesai, ini menjadi pegangan Anda, ya. Menjadi pegangan Anda untuk mengarungi kehidupan. Nanti ketika itu, ya, Anda akan mendapatkan hasilnya, ya. Mendapatkan hasilnya dari praktek, ya. Apalagi contoh dari menjalankan ajaran dari Guru Agung Buddha. Banyak, ya. Banyak sekali. Tapi yang lebih sering Anda temui, ya, yang tadi itu. Sila, samadhi, dana, ya. Itu memang adalah hal yang bisa dipraktekkan oleh Anda sebagai berumah tangga untuk memupuk parami kebajikan. Karena apa? Karena kita percaya tentang hukum kama, ya, hukum tebar tuai. Menanam kebaikan, buahnya kebahagiaan. Kalau menanam perbuatan buruk, buahnya penderitaan. Mempraktekkan ajaran dari Guru Agung Buddha itu adalah menanam kebaikan. Niscaya nanti setelah kematian tiba ataupun sebelumnya kematian, bisa juga dia sudah berbuah. Berbuahnya apa? Kebahagiaan. Yang mana kebahagiaan itu adalah hal yang sesungguhnya kita cari, ya, bukan penderitaan, ya. Jadi materi kemarin sama materi ini
dua suta yang berbeda tetapi ini berkaitan. Kenapa? Karena kita semua punya satu tujuan, yaitu mencapai kebahagiaan.